Halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Cindy. Kali ini Cindy mau membahas update virus corona dan beberapa hal unik atau pembahasan lainnya nanti di bawah. Sebelum Cindy lanjutkan, gimana teman-teman keadaannya sekarang? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehat walafiat, dijauhkan dari virus corona, dan tentu saja tetap lancar rezeki. Oke teman-teman, kita mulai update virus corona hari ini dulu ya. Oke, Cindy mulai yang pertama yang di Hong Kong. Di Hong Kong yang terkena virus corona saat ini total jumlahnya 1038 pasien. Alhamdulillah teman-teman, hari ini nggak ada penambahan sama sekali dan yang meninggal 4 orang. Terus Indonesia teman-teman, mungkin teman-teman masih ingat ya, kemarin berapa total jumlahnya, masih 9 ribuan. Terus saat ini udah melonjak besar atau banyak banget teman-teman. Totalnya saat ini adalah 10.118 pasien dan ada penambahan hari ini sebanyak 347 pasien. Terus totalnya yang meninggal 792 orang. Terus Taiwan, alhamdulillah teman-teman, hari ini nggak ada penambahan sama sekali. Jadi masih sama seperti kemarin, 429 pasien. Total yang meninggal 6 orang. Terus yang ada di Jepang, pasti banyak teman-teman TKI Hong Kong yang punya suami atau bahkan saudara atau mungkin anaknya yang bekerja di Jepang. Tolong diingatkan atau teman-teman waktu telepon jangan lupa untuk mengingatkan mereka supaya berhati-hati, karena di Jepang juga banyak banget teman-teman, karena TKI Indonesia yang ada di Jepang juga banyak. Jadi usahakan teman-teman yang ada di Hong Kong kalau telepon ke Jepang, kasih tahu atau kasih pengertian, tetap harus waspada dan hati-hati. Total jumlahnya di Jepang 13.965 pasien. Terus yang meninggal 425 orang. Hari ini ada penambahan yang masuk rumah sakit atau yang terkena virus corona 70 pasien. Jadi banyak kan teman-teman. Terus yang di Singapura, Cindy tahu banyak sekali TKI Indonesia yang bekerja di sana dan banyak TKI Hong Kong yang dulu kerja di Hong Kong terus pindah ke sana juga banyak. Terus ada tenaga kerja lain negara yang bekerja di Singapura juga banyak. Jadi beberapa negara selain Indonesia yang bekerja di Singapura juga banyak banget. Jadi total jumlahnya di Singapura adalah 16.169 pasien. Ada penambahan 528 pasien, yang meninggal 40 orang. Jadi teman-teman yang punya suami atau mungkin saudara di Singapura, sesering mungkin dikasih pengertian atau diingatkan ya. Terus di Korea juga banyak TKI Indonesia yang bekerja di sana. Nggak peduli itu perempuan atau laki-laki, banyak banget yang di Korea. Total jumlahnya 10.765 pasien. Ada penambahan hari ini 4 pasien. Totalnya yang meninggal 247 orang. Jadi teman-teman jangan lupa atau jangan lengah untuk mengingatkan mereka ya, waktu teman-teman Hong Kong sini telepon ke Korea. Oke, terus di Malaysia juga ada penambahan. Yang kemarin sekitar 5 ribuan, sekarang menjadi 6.002 pasien. Ada penambahan 57 pasien dan total yang meninggal 1.002 orang. Jadi jangan lupa teman-teman, sesering mungkin kalau telepon ke Malaysia harus diingatkan, karena juga banyak TKI Indonesia yang bekerja di Malaysia. Terus yang di Brunei teman-teman, seperti kemarin nggak ada penambahan. Total jumlahnya 138 pasien dan nggak ada penambahan, yang meninggal 1 orang. Jadi masih termasuk sedikit banget ya teman-teman. Alhamdulillah, semoga di Brunei semakin hari semakin berkurang dan akhirnya lenyap sama sekali, nggak ada
pasien lagi yang masuk rumah sakit. Jadi semoga secepat mungkin normal seperti sedia kala. Terus di Makau teman-teman juga banyak TKI Indonesia yang bekerja di sana. Bahkan ada TKI Hong Kong sini yang kerja selesai atau sudah finish pergi ke Makau terus cari majikan di Makau juga banyak. Bahkan ada yang TKI Hong Kong sini menunggu visa di Makau untuk beberapa bulan juga banyak. Jadi teman-teman di Hong Kong supaya jangan lupa untuk mengingatkan mereka untuk selalu hati-hati dan waspada. Totalnya di Makau 45 pasien, nggak ada penambahan dan nggak ada yang meninggal. Jadi alhamdulillah teman-teman, di Makau juga semoga semakin hari semakin baik, virus corona secepat mungkin lenyap dan normal seperti sedia kala. Oke teman, setelah Cindy ulas virus corona, terus sekarang Cindy mau bahas masalah lainnya ya. Mungkin teman-teman selama ini istilahnya di rumah terus karena majikannya kerja di rumah, pekerjaan kantor dibawa ke rumah, jadi otomatis majikan di rumah, anak-anak juga libur sekolah, mungkin sudah beberapa bulan bahkan hampir 3 bulanan, mungkin pekerjaan teman-teman di Hong Kong sini menjadi sedikit berat. Maksudnya banyak pekerjaan dibanding hari-hari biasa sebelum ada virus corona. Tapi ini pemerintah Hong Kong udah mengumumkan teman-teman, tapi tidak seluruhnya ya. Tanggal 4 Mei berarti hari Senin ini sudah banyak yang petugas pemerintah mulai bekerja. Jadi mungkin selanjutnya kalau keadaan Hong Kong setiap hari nggak ada penambahan, nanti sedikit demi sedikit diperbolehkan atau diumumkan mulai kerja di kantor lagi. Jadi mulai Senin sudah banyak atau mungkin sebagian dari orang-orang Hong Kong sudah mulai kerja lagi. Semoga hari-hari berikutnya yang lain-lainnya menyusul bekerja. Jadi teman-teman di Hong Kong mulai sedikit ringan pekerjaannya seperti hari-hari setengah tahun yang lalu sewaktu majikan mulai di kantor kerja gitu. Jadi pekerjaan sudah nggak terlalu berat gitu. Terus anak-anak juga sudah mulai sekolah nanti di atas pertengahan bulan depan, maksudnya bulan Mei. Jadi sudah mulai masuk sekolah gitu. Jadi mungkin teman-teman agak sedikit ringan gitu ya. Terus ingat, tapi untuk yang lain-lainnya juga masih kerja di rumah ya. Ini cuma sebagian sudah mulai kerja kantor, yang sebagian belum. Jadi mungkin sedikit demi sedikit nanti normal lagi soal pekerjaannya majikan yang selama ini di rumah sudah mulai kerja lagi di kantor. Terus base itu juga teman-teman sudah mulai normal seperti sedia kala. Lah selama ini kan base Hong Kong atau kendaraan Hong Kong kan sebagian mulai jalan, sebagian kan diistirahatkan. Terus mulai hari Senin sudah mulai normal seperti lainnya. Terus setiap hari seumpama base itu biasanya ada 5 pagi hari ya, seumpama dulunya itu bukan 3 ya, namanya 15 menit jalan. Terus beberapa bulan ini kan mungkin setengah jam atau bahkan 1 jam baru ada bis. Nah mulai hari Senin sudah normal, nanti setiap beberapa menit sudah ada bis lagi gitu. Kecuali untuk jalur yang ke airport, masih tetap ditutup, maksudnya sedikit bis yang ke sana karena dikurangi. Kan penerbangan belum normal sepenuhnya, jadi bis-bis pun juga ada pengurangan ke airport sama untuk travel yang ke China sono. Jadi mungkin ada majikannya yang setiap saat bolak-balik kerja ke China, Hong Kong China. Lah itu belum bisa jalan, maksudnya sementara masih ditutup lah, belum lancar seperti sedia kala. Jadi sedikit demi sedikit nanti akan diatur oleh pemerintah. Terus teman-teman, mungkin teman-teman hari ini tanggal 1 Mei libur ya. Lah kalau dilihat tahun-tahun kemarin, istilahnya mendekati bulan Mei gitu, setiap 1 Mei kan umum ya libur. Lah banyak majikan-majikan atau warga Hong Kong sebelum tanggal 1 Mei itu kan juga ada tanggal merah gitu, banyak sekali yang jalan-jalan atau holiday ke luar negeri. Ya cuma yang bulan ini aja
nggak jalan-jalan ke luar negeri, cuma di Hong Kong. Karena kan untuk jalan-jalan naik pesawat ke luar negeri kan masih ditutup, belum bebas. Nah, untuk beberapa hari tanggal 30 April sampai tanggal 2 Mei ini kan banyak tanggal merahnya. Terus banyak warga Hong Kong yang main tetap di wilayah Hong Kong, seperti ke taman-taman, terus ada yang ke Sai Kung gitu, terus ada yang ke Cheung Chau. Pokoknya yang mana taman-taman atau tempat main-main anak-anak itu kali ini rame banget. Maksudnya beberapa hari ini loh. Terus ada beberapa majikan yang ajak anak-anaknya jalan-jalan ke Sai Kung. Karena di Sai Kung kan banyak tempat wisata. Selain ke pantai untuk renang dan anak-anak main apa itu pasir, ada juga tempat untuk bakar-bakaran gitu. Terus ada tempat untuk naik ke puncak, mendekati gunung-gunung, jalan-jalan gitu. Terus ada lagi yang ke taman yang luas di Sai Kung. Lah, waktu beberapa bulan ini kan orang atau warga-warga Hong Kong kan nggak jalan-jalan ke taman Sai Kung. Ternyata hari ini masuk televisi juga teman-teman. Itu di taman Sai Kung tuh kotor banget teman-teman. Biasanya kalau hari Minggu atau tanggal merah kan kemungkinan banyak mbak-mbak TKI yang main ke sana ya. Terus mungkin selama beberapa bulan ke belakang mungkin mbak-mbaknya atau TKI Indonesia bakar-bakaran di Sai Kung, terus mungkin main di taman-taman gitu. Terus ada lagi yang main di laut-laut. Lah, karena kan pemerintah Hong Kong yang menugaskan orang untuk bersih-bersih beberapa bulan ini kan dikurangi. Jadi mungkin cuma sedikit. Jadi kan yang biasanya setiap hari ada mungkin ditugaskan 1 minggu sekali gitu, atau mungkin 1 minggu 2 kali gitu ya. Lah, hari ini tadi ternyata di taman-taman itu kotor banget. Mungkin mbak-mbak TKI waktu Minggu atau tanggal merah liburan ke sana, terus bakar-bakar itu tempat sampahnya nggak dibuang. Sampah-sampahnya berserakan di tempat untuk bakar-bakaran atau bahkan di taman-taman. Jadi kelihatannya kotor gitu teman-teman. Jadi sayang kan kalau kita punya tempat untuk main waktu libur, untuk ngobrol-ngobrol sama teman waktu libur, terus mungkin makan atau bawa masakan dari rumah, terus makan bareng-bareng sama teman-teman. Ternyata sampahnya nggak dibuang, dibiarkan tergeletak di tempat bakar-bakaran gitu. Jadi kan kelihatan kotor banget. Itu kan sayang teman-teman. Kalau sampai orang-orang mengatakan TKI Indonesia kotor, TKI Indonesia nggak bisa menjaga kebersihan, kayak kan eman teman-teman. Sayang banget kan. Kita udah ada tempat untuk main, ada tempat untuk bakar-bakaran sama teman-teman. Terus kita nggak menjaga kebersihan, sembarangan buang sampah. Kan kalau dicap TKI Indonesia kotor kan sakit kan, nggak enak kan. Jadi usahakan teman-teman kalau liburan kemanapun, nggak harus di Sai Kung ya, kemanapun, ke taman atau bakar-bakaran kemanapun juga, bawalah tempat sampah atau plastik untuk sampah. Kalau sudah selesai, masukkan di sampah dan buanglah di tempat sampah. Jadi kalau ada orang yang melihat, jadi kita nggak dicap kotor gitu loh. Jadi ya kita nggak menuduh semua TKI kayak gitu. Cuma di situ kan, di sekitar situ kan kadang ada yang lihat teman-teman. Kalau hari Minggu mungkin ada orang jalan-jalan di sekitar situ. Jadi paling tidak kan dia tahu gitu loh. Jadi usahakanlah tetap menjaga kebersihan. Kan nama kita jadi baik ya di negara orang, nggak harus dicap kotor, nggak bisa jaga kebersihan gitu kan, sayang kan ya. Ingat ya teman, dimanapun berada tetaplah jaga kebersihan, karena kita di negara orang. Jadi kalau kebiasaan kota, wilayah atau negara orang itu suka kebersihan, ya kita harus patuhilah. Paham kan teman-teman? Oke, terus kita lanjutkan untuk pembahasan yang lainnya teman-teman. Mungkin teman-teman juga pernah ke Sai Kung ya, waktu libur gitu. Lah hari ini karena tanggal merah, tanggal kemarin juga tanggal 30 April itu tanggal merah, banyak banget majikan yang pergi ke sana. Bahkan nunggu bis-bis atau mungkin
apa itu siupa, itu loh kayak ya siupa lah, teman-teman pasti tahu lah. Siupa terus bis atau taksi gitu ya, itu antrinya minta ampun, hanya nunggu untuk naik bis aja bisa 1 atau 2 jam. Ada seorang majikan yang membawa anaknya mau jalan-jalan ke Saigon, nunggu bisnya antri itu 2 jam. Karena bisnya juga nggak terlalu banyak teman-teman, karena ada pembatasan bis kan, yang biasanya atau hari normal mungkin 1 jam itu ada 5 bis ya seumpama, atau mungkin ada 3 bis lah. Untuk kali ini 1 jam itu mungkin cuma ada 1 bis, jadi yang antri itu banyak. Yang 1 jam itu masih untung, bahkan ada yang sampai 2 jaman. Bayangkan kalau bawa anak kecil banyak terus nunggu 2 jam, anaknya jadi rame banget. Tapi ya dia happy-happy aja teman-teman, karena namanya bawa anak untuk jalan-jalan gitu. Mungkin teman-teman tadi juga atau kemarin juga ke Saigon, berarti pasti antrinya juga panjang ya. Nggak masalah. Biasanya kalau majikan Hong Kong, kalau hari-hari libur kayak gini, karena dia nggak bisa holehang ke lain negara, jadi membawa anak-anaknya jalan-jalan ke tempat-tempat yang disukai anak-anak gitu. Jadi biar anak-anak nggak stres, karena selama hampir 3 bulan semua anak-anak kecil atau anak-anak sekolah yang SMA atau mungkin majikan kan kerja di rumah. Jadi untuk menghilangkan stres, mereka pengen cari sedikit apa itu hiburan gitu loh. Jadi membawa anak-anaknya ke pantai atau mungkin ke taman-taman gitu. Mungkin tadi ada teman-teman yang diajak majikannya juga ke sana, pasti tahu juga itu. Oke teman, terus kita lanjutkan masalah lainnya. Lah, ini mungkin harus diingat teman-teman. Soalnya kita bekerja di negara orang, kita harus hati-hati banget. Istilahnya mematuhi atau menjaga kebaikan kita sendiri, juga kebaikan nama negara juga lah intinya. Tadi ada seorang helper tenaga kerja, karena kita nggak tahu atau nggak disebutkan ya di situ di televisi tadi nggak disebutkan itu TKI Indonesia atau TKI atau tenaga kerja asing, nggak disebutkan, tapi tetap perempuan. Mungkin teman-teman bisa nebak lah. Dia kerja di rumah majikan baru 9 bulan. Ya selama 9 bulan itu mungkin ada cekcok atau mungkin ada kesalahpahaman dalam bekerja. Maklum ya, 9 bulan belum terlalu bisa menyesuaikan pekerjaan, mungkin belum bisa menyesuaikan tata bahasa, atau belum begitu beradaptasi sama lingkungan majikan. Pokoknya selama 9 bulan itu banyak cekcok, banyak kesalahpahaman. Si anak, maksudnya si pembantu ini kerjanya dianggap selalu salah, atau mungkin memang majikan super rewel juga nggak disebutkan ya. Lah si pembantu ini benar-benar sudah merasa hampir tidak kuat kerja di majikan itu. Mungkin majikan itu juga tahu kalau pembantunya nggak suka atau mungkin nggak tahan kerja di situ ya. Lah selama ini kan majikan di rumah, kerja di rumah. Terus si anak, maksudnya si pembantu itu masak. Dia merawat anak baru umur 6 bulan. Berarti si mbaknya ini pekerja 9 bulan, berarti si bayi masih dalam kandungan sampai dilahirkan sekarang umur 6 bulan. Masih bayi ya. Terus dia memasak daging babi. Yang daging babi itu dibumbui, dimasak. Sebetulnya daging babi untuk anak kecil itu ya harus bener-bener lembut ya teman-teman kalau dimasak. Kita nggak tahu, atau aku nggak, Cindy nggak menuduh ya, dia memasaknya itu disengaja atau tidak, nggak disebutkan. Soalnya dia memasak daging babi, mungkin daging dicacah itu loh teman-teman, dicacah kan akhirnya agak lembut, tapi nggak terlalu lembut lah, agak lembut. Terus dibikin kayak dipenyet-penyet kayak bundaran, kayak tempe gitu loh, kayak istilahnya nempel atau lembek kayak tempe gitu teman-teman. Terus digoreng. Ya digoreng berarti kan kasar ya, seharusnya kan dibikin bubur atau apa ya, tapi digoreng
sudah dipadatkan kayak tempe gitu ya, tapi bulat. Terus digoreng nggak matang teman-teman, cuma luarnya matang, dalamnya itu masih berdarah atau masih mentah banget. Setelah itu diambil langsung dikasihkan atau disuapkan sama si bayi. Lah waktu itu majikan nggak di rumah, otomatis majikan tahu, majikan marah karena si bayi kan pencernaannya belum seperti orang dewasa, nggak bisa nyerna dengan baik, ditelan gitu aja. Lah dagingnya selain agak kasar, masih mentah teman-teman. Padahal daging babi itu kan ada bakterinya kalau nggak dimasak terlalu matang. Beda kalau daging daging sapi ya, mungkin daging sapi itu setengah matang nggak apa-apa, tapi kalau daging babi harus benar-benar matang. Nggak ada daging babi yang sama orang Hongkong tuh dimasak setengah matang tuh nggak ada, semua harus benar-benar matang. Karena selain orang-orang atau warga Hongkong tuh tahu ada bakteri atau mungkin ada bahayanya kalau nggak dimasak matang, jadi dia tahu banget cara memasak babi harus benar-benar matang. Nah setelah majikan tahu, si pembantu langsung diterminate, dipecat, terus berurusan sama polisi. Mungkin si majikan nuduh si pembantu ini sengaja atau mungkin mau membuat si bayi sakit atau apa, mungkin kayak gitulah. Akhirnya sampai berurusan sama polisi. Lah teman-teman harus ingat ya, kalau memasak, kalau si teman-teman belum terlalu pinter atau sudah pinter tuh oke. Kalau babi itu harus matang. Kalau teman-teman setelah menggoreng itu dilihat dulu atau diambil separuh dulu, dilihat pakai sendok atau pakai pisau. Kalau benar-benar belum matang, teman-teman kan bisa memasaknya lagi. Jangan tahu kalau belum matang langsung disuapin ke bayi. Jangan teman-teman, itu bikin masalah. Karena selain majikan nanti bisa menuduh teman-teman ini akan mencelakai si kecil, si bayi, dia bisa menuduh teman-teman gak serius bekerja. Dan bahayanya lagi, iya, kalau si daging tadi nggak ada bakterinya, kalau ada, si bayi juga bisa sakit atau mungkin muntah atau mungkin pencernaannya bermasalah, kan bahaya juga. Lebih baik bikin yang matang, atau kalau nggak bisa masak, tanya ke teman-teman lainnya gitu kan bisa. Iya kan teman-teman? Soalnya gimana ya, sayang banget gitu kalau belum matang terus teman-teman kasih ke si kecil. Ayah, apa yang terjadi? Iya kan? Nanti teman-teman sendiri yang kena masalah. Jadi usahakan hati-hati ya teman-teman. Paham kan? Nah, jadi teman-teman kuharap kalau bekerja di negara manapun, nggak peduli itu di Indonesia sendiri, atau mungkin di Hong Kong, di Taiwan, atau di Singapura, ataupun Malaysia, atau negara lain pun, hati-hatilah kalau bekerja. Kalau memang teman-teman nggak mampu atau nggak kuat untuk bekerja, bicarakanlah baik-baik, minta bantuan sama agen-agen penyalur tenaga kerja. Atau kalau teman-teman masih ragu, bisa tanya ke teman-temannya yang lain. Jadi jangan ambil jalan pintas lah teman-teman. Karena iya, kalau nanti si majikan memaafkan atau menerima, tapi kalau nanti sampai teman-teman terkena hukum di Hong Kong, dihukum di Hong Kong itu ya akibatnya panjang teman-teman. Iya, kalau cuma sebentar. Kalau lama terus teman-teman nggak bisa balik lagi kerja di Hong Kong, siapa yang rugi? Tentu teman-teman sendiri yang rugi kan. Jadi usahakanlah kalau teman-teman bekerja nggak kuat atau punya masalah, tanya ke teman-teman yang lain, atau tanya ke penyalur tenaga kerja atau agen, atau mungkin punya teman yang akrab yang bisa diajak ngobrol atau berdiskusi gitu ya teman. Jangan ngambil jalan pintas. Oke teman-teman, Cindy akhiri ulasan Cindy hari ini. Besok Cindy akan ulas dalam hal yang lain yang mungkin teman-teman bisa ambil hikmahnya. Oke, kalau teman-teman suka, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar di bawah. Oke, ketemu lagi besok dalam jam yang sama. Terima kasih.